Ada seorang sahabat ya yang selalu setia mengikuti video saya yang bernama Bapak Joni Unmehopa dari Ambon menanyakan kepada saya, "Ibu, bagus mana? Bali atau Swiss?" Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya sahabat ya. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menjawabnya. Nah, ingin tahu pendapat saya? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengemukakan pendapat saya sesuai dengan pertanyaan dari sahabat kita dari Ambon ya, Bapak Joni Unmehopa. Beliau menanyakan kepada saya, bagus mana, Bali atau Swiss? Nah, ini kalau jawaban singkatnya adalah dua-duanya bagus ya, Bang Joni. Swiss bagus, Bali pun bagus. Namun kalau mendetailnya ya, mengapa saya katakan bagus itu? Jadi Bali mempunyai sisi tertentu yang sangat bagus. Dan Swiss pun mempunyai sisi lainnya yang saya harus mengatakan itu pun sangat bagus. Di sini saya akan menceritakan contoh-contoh sedikit mendetail ya sahabat ya. Kalau pertanyaan seperti ini maka saya akan masukkan dalam kategori turismus ya atau pariwisata. Jadi yang akan kita bahas mengenai kepariwisataan di Bali dan juga di Swiss. Mana yang lebih baik? Kalau kita melihat dari video atau dari film-film ya, itu saya bisa mengatakan tergantung daripada orang yang menayangkannya ya. Ada yang menayangkan sisi baiknya dan ada juga yang menayangkan sisi buruknya. Jadi di sini kita pun harus terbuka ya, harus bisa menyaring. Kalau itu bisa jadi dua-duanya itu nyata ya, karena di setiap daerah atau di setiap negara kita jangan memungkiri ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Nah, untuk kepariwisataan ini saya akan mengemukakan pendapat saya itu karena saya tahu ya Bali dan saya tentu tahu Switzerland also juga ya. Nah, untuk kepariwisataan ini tentu maksudnya kalau seseorang berkunjung ya ingin melihat suatu tempat berwisata, itu yang pertama akan kita lihatnya adalah alamnya ya. Keunikannya ada apa sih di tempat itu, begitu kan ya. Lantas juga sebagaimana nyaman ya di tempat itu. Nah, selain itu pun kalau kita mau berwisata tentu ada hotel atau akomodasi yang kita perlukan ya. Selain hotel juga transportasi dan juga makanan atau restoran-restoran. Nah, di sisi ini saya akan memberikan pandangan saya ya antara Bali dan negara Swiss. Yang pertama kita bahas adalah mengenai alamnya. Kalau kembali ke pertanyaannya tadi, bagus mana alam di Swiss dengan alam di Bali? Dan saya jawab dua-duanya bagus, tetapi tidak sama ya. Mengapa tidak sama? Bali mempunyai keindahan alam tersendiri ya. Di Bali dengan pantai-pantainya yang indah, pesawahannya yang menghijau ya. Di Swiss kita tidak ada pantai. Nah, ini kan jadi tidak bisa yang mana yang indah. Jadi kalau mau melihat pantai yang indah ya datanglah ke Bali ya, karena di Swiss tidak punya pantai. Swiss adalah negara Eropa yang berada di tengah-tengah ya.
dikelilingi oleh negara lainnya. Jadi kita tidak ada pantai dan tidak ada laut. Nah, sementara di Bali pun mempunyai hijaunya padi-padi ya. Swiss juga hijau, tapi bukan padi ya, padang rumput di sini. Jadi juga dua-duanya itu kalau menurut mata ya indah begitu kan. Dan sekarang kita kembali juga melihat arsitekturnya atau bangunan-bangunan yang ada. Tentu saja rumah-rumah di Bali itu sangat jauh berbeda dengan rumah-rumah di Swiss. Namun keduanya mempunyai daya tarik tersendiri, keindahan tersendiri. Nah, jadi justru disitulah mengapa kita kalau kita mempunyai rezeki ya, itu alangkah baiknya juga dipakai untuk berwisata ya, selain kita menyenangkan atau mendapatkan ilmu baru, juga itu sesuatu yang akan membuka pikiran kita ya, akan membuka wawasan kita lebih luas. Jadi di setiap daerah itu mempunyai keunikan tersendiri. Nah, selain itu juga bagus mana ya Bali sama Swiss, dan saya selalu bilang ini dua-duanya bagus ya. Tetapi saya suka datang ke Bali itu karena keindahan tersendiri, keunikan tersendiri ya. Budaya Swiss tentu saja juga berbeda dengan budaya di Bali ya teman-teman ya. Dan juga tentu berbeda dengan budaya di daerah lain ya. Jangankan kita beda negara. Walaupun satu negara ya di Indonesia, budaya Bali berbeda dengan budaya di Jawa Timur atau budaya di Sumatera ya, di Kalimantan. Nah, jadi teman-teman ya, saya bisa menyarankan sebelum pergi ke tempat-tempat yang sangat jauh ya, karena kalau kita traveling atau kita berwisata itu tentu saja kita memerlukan biaya ya. Nah, kunjungi saja dulu tempat-tempat di dalam negeri kita. Explore dulu daerah-daerah di dalam negeri Indonesia ya. Dan di situ pun kalian sudah bisa merasakan keindahan ya budaya alam Indonesia di berbagai tempat. Menurut saya bukan saja hanya di Bali ya, tentu di tempat-tempat lainnya. Nah, dan setiap tempat ini pun mempunyai keunikan tersendiri. Untuk saya pribadi, Bali memang jempol ya, dan saya sangat menyukai budaya tradisi di Bali. Begitu ya teman-teman. Tentu saja budaya-budaya lain pun karena saya itu tidak ke semua pelosok di Indonesia ya saya datangi. Jadi pada kesempatan ini saya tidak bisa memberikan pendapat saya mengenai contohnya suku Dayak ya di Kalimantan. Karena saya belum sempat datang ke sana ya. Jadi menurut saya kurang baik ya saya menceritakan suatu tempat jika saya belum menginjakkan kaki saya sendiri. Jadi di sini hanya tempat-tempat yang sudah saya injakkan kaki saya sendiri dan saya merasakan melihat langsung ya dengan mata kepala saya sendiri, barulah saya berani untuk bercerita. Dan tentu pula ya, kalau kita ingin berwisata atau pergi ke suatu tempat, tentu kita cari tempat yang bagus ya, yang indah, begitu kan? Nah, di sini pun saya merekomendasikan, saya yakin kalau kalian pergi ke Pulau Bali, itu kalian akan berpendapat sama dengan saya, memang indah ya, memang begitulah faktanya. Di Bali itu indah ya. Nah, sekarang kalau kalian ingin bepergiannya ke luar negeri, tentu banyak sekali ya negara-negara yang bisa dikunjungi. Nah, kalau kalian pergi ke Swiss, dan saya pun akan berkata, Swiss itu memang indah ya. Begitu kalian mendaratkan menginjakkan kaki di sini dan keluar kemanapun memang indah. Nah, namun keindahan antara Pulau Bali dan Swiss ya Pak Joni Unmehopa ya.
Di sini pun ada perbedaannya mengenai kebersihan. Nah, saya pun akan berbicara terus terang ya. Mohon maaf nggih ya untuk semeton di Bali jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Tetapi maksud saya hanya ingin justru membuka wawasan kita ya, belajar bersama ya. Karena yang saya lihat kalau saya datang ke Bali itu, untuk kebersihannya, kalau saya bandingkan dengan negara di Swiss itu masih jauh di bawah ya. Berarti kalau untuk tingkat kebersihan itu negara Swiss jauh lebih baik dibandingkan dengan di Bali ya. Sekali lagi mohon maaf ya semeton. Tapi di sini kalau kita berpikiran positif mungkin ada baiknya ya, hanya sekedar saran ya begitu. Saya akan mendetail mengenai kebersihan ini. Contohnya kalau sewaktu saya di Bali itu ya, saya melihat itu ada sungai, kali-kali yang kecil di situ ya. Ada masih banyak sampah-sampah yang saya lihat. Kalau sampah sepertinya dari canang ya kayak begitu, itu menurut saya itu sampah organik ya. Jadi kalau sampah organik itu bisa dicerna kembali oleh alam. Namun juga yang disayangkan adalah sampah-sampah yang bukan organik ya, seperti ada botol-botol plastik, malahan ada sampah plastik, sampah yang lainnya deh pokoknya yang bukan organik, itu pun masih saya lihat. Nah, di sini saya tidak akan jauh ya untuk nyinyir begitu, tidak ya teman-teman ya. Justru di sini saya akan memberikan sedikit pandangan bagaimana pemerintah di Swiss menangani hal itu, menangani kebersihan negaranya. Karena di negara Swiss ini ya teman-teman, danau pun atau sungai pun itu sudah diumumkan, dinyatakan boleh diminum oleh masyarakat. Jadi pemerintah Swiss itu untuk menyatakan hal tersebut pun tentu mereka menguji coba ya kebersihan airnya sampai di mana. Apakah itu sudah patut untuk diminum dan tidak menyebabkan sakit perut ya. Jadi itu betul-betul diperiksa dulu airnya. Bahkan di negara Swiss ini kalau kita minum air di rumah ya atau memasak atau kami itu langsung air keran ya. Jadi nggak usah beli botol aqua untuk air minum. Di sini itu enggak. Kalau dimanapun ya, termasuk di restoran, kalau kita mau minta air minum gitu ya, yang gratis ya, mereka itu dari keran ya, air keran langsung. Saya pun di rumah demikian, air keran kita buka dan kita minum. Karena airnya sudah dinyatakan kebersihannya. Nah, kalau untuk di Bali, barangkali hal ini kan belum terjadi ya. Saya kurang tahu nih, kalau di hotel-hotel air kerannya sudah bisa diminum atau tidak. Tapi biasanya pun kalau di hotel itu untuk tamu kan disediakan ya air minum aqua yang gratisnya kayak begitu kan. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang salah, silahkan di komen ya. Nah, jadi di Swiss itu kalau ada tempat atau sungai atau danau yang kira-kiranya membahayakan ya, itu bisa terjadi karena juga ada tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun ya seperti itu. Maka pemerintah setempat pun akan mengumumkan kepada masyarakatnya kalau sungai di daerah sini itu saat ini belum bisa untuk diminum. Jadi mereka mencari solusi bagaimana caranya agar airnya bisa diminum kembali. Kembali ke masalah sampah ya. Yang saya lihat juga kalau waktu saya berjalan-jalan itu kan di trotoar di Bali juga kita bisa menemukan banyak canang-canang di pinggir jalan ya. Ada kebetulan saya melihat sendiri di dalam canang itu ya, selain bunga-bunga ya dupa, ada juga permen
ya, ada juga permen kayak begitu kan. Nah, kebetulan permen itu dibungkus plastik ya. Nah, ini juga ya, hanya saran ya. Mohon maaf sekali lagi dengan rasa hormat saya. Bukan saya ingin merubah atau ini, tidak sama sekali nggih ya, mohon maaf. Tapi please ya, kita berpikiran terbuka. Jadi maksud saya begini, alangkah baiknya atau bagaimana nih kalau si permennya itu kita buka dulu plastiknya. Jadi kita sajikan permen yang sudah tidak ada plastiknya. Nah, ini kan cuma saran ya. Jadi kembali lagi terserah kalian semua demikian. Mengapa akan begitu? Nah, ini contohnya seperti di Swiss. Kita mengajarkan kepada siapapun ya, terutama anak-anak kita, untuk selalu membawa pulang sampah-sampah kecil yang kalau mereka tidak menemukan tong sampah ya. Jadi dibawa pulang, dimasukin saku, dimasukin tas kayak gitu. Supaya tidak berceceran. Nah, ini saya hubungkan dengan seperti tadi ya, sesajen yang mempergunakan plastik di dalamnya. Begini sahabat, kalau kita buka ya, dari 1 orang plastiknya, itu sudah 1 plastik. Kalau 1000 orang teman-teman, 1000 plastik yang nggak berceceran nih ya. Kalau 1 juta orang teman-teman, 1 juta plastik dalam sehari yang tidak lagi berceceran. Nah itu maksud saya. Ini kan yang hal kecil, tetapi kalau dilaksanakan ya contohnya seperti di negara Swiss ini. 1 anak membawa pulang sampah kecilnya itu ya, kalau 1000 anak sudah 1000. Kalau setiap hari berapa ribu. Kalau dalam 1 tahun berapa juta ya. Jadi kita mulai melangkah dari diri kita sendiri. Nah, saya pikir ya, kalau hal ini kita lakukan bersama ya, itu dengan waktu secara otomatis juga kita akan merasakan hasilnya. Nah, selain itu pun saya melihat ya juga ada sesajennya itu kan yang diberi buah-buahan, diberi juga ada biskuit ya, itu ada kue-kue kecil. Dan yang ini tidak dibungkus plastik. Ini kan hebat. Jadi di sini kan ya teman-teman perbedaannya maksud saya. Kita bisa menyajikannya saja tanpa plastik kayak begitu loh. Karena ini kan semua organik ya, apa dari daun kelapa, bunga-bunga itu indah sekali. Apalagi kalau tidak dicampur dengan bahan-bahan yang non-organik itu akanlah sangat indah. Dan di mata orang pendatang ya, mungkin banyak yang tidak memperhatikan hal itu. Namun saya pribadi, saya melihat hal itu dan saya, datang ya ide ini. Makanya pada kesempatan ini juga saya kemukakan ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau saya sudah mengemukakan pendapat ini. Malah silahkan ya, jika ada yang kurang suka dengan pendapat saya sangat terbuka. Enggeh monggo ya, di komen saja. Saya akan dengan senang hati juga saya ingin menimba ilmu ya, apa yang terbaik untuk kita semua untuk menjaga kelestarian alam kita bersama. Selain itu pun pada saat ya karena saya ini kebaliknya sering ya teman-teman ya. Suatu saat begitu saya datang ke Pantai Kuta, pantainya kotor sekali dengan sampah. Ya, dan saya pun langsung menanyakan kepada penjaga pantainya, "Pak, ini bagaimana?" Karena yang saya tahu ya di Bali itu semua yang berdagang di pantai atau yang mengelola pantai itu setiap saat ya mereka membersihkannya itu.
Setiap saat, dan itu pun saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, bagaimana orang-orang di sekitar pantai itu, terutama yang mempunyai stan-stan untuk berjual minuman atau makanan, itu mereka diwajibkan untuk membersihkan dan mereka itu sudah lakukan. Namun tetap ya pada saat saya datang itu, kok pantainya kotor sekali gitu ya. Dan saya pun bertanya, maka penjelasan dari Bapak penjaga pantai itu, enggak Bu, ini kemarin katanya anginnya kencang dan ini sampahnya itu sampah kiriman ya dari pulau tetangga ya. Ini yang dimaksud adalah dari Pulau Jawa karena anginnya datang dari sana. Ini sampah kiriman katanya. Jadi pagi-paginya itu luar biasa. Kotor sekali ya di daerah itu. Walaupun setelah itu secepatnya saya yakin ya dari tim kebersihan di Pantai Kute juga membersihkannya kembali. Mereka kewalahan ya kalau dengan cuaca ya mau diapain lagi. Nah, cuman ini pun masalahnya berarti Bali itu sudah berusaha menjaga keindahan kebersihan pantainya. Namun karena ada kiriman dari pulau lain ya, sehingga mereka ini kewalahan. Dan pada kesempatan ini pun saya ingin menyampaikan kepada pemerintah dari pulau lain ya. Ini kan sama Indonesia, sama di wilayah Indonesia. Nah mungkin karena disebabkan dari pulau lainnya itu kebersihannya dari masyarakat ya kesadaran kebersihannya kurang sehingga yaitu ya sampah-sampah banyak di air atau di sungai sehingga mengalir ke laut dan akibat selanjutnya karena dari air laut begitu angin kencang menuju jurusan ke pulau lain dan sampahnya jadi terkirim. Nah ini hal yang juga bagus ya untuk menjadi pertimbangan atau pemikiran untuk pemerintah setempat. Rasanya kalau kita berbicara masalah sampah ini juga hal yang mengasihkan ya. Nah, di sini pun saya ingin berbagi ya, kenapa negara Swiss itu negaranya bersih sekali. Karena ini dari setiap pribadi dulu ya. Selain memang petugas kebersihan di negara Swiss itu sudah sangat teratur ya, jadi keorganisasiannya atau caranya atau sistemnya itu memang mereka sudah jauh lebih baik dan juga ditunjang oleh peralatan ya. Di sini pun saya tidak akan tutup mata. Memang untuk Indonesia mungkin ini karena akan menyangkut masalah dana yang besar ya. Di Swiss itu peralatannya sudah jauh lebih baik dan juga sampah-sampah itu sudah ada tempat-tempatnya untuk pembakaran yang khusus ya, yang tidak membuat polusi kayak gitu. Jadi dibangun tempat-tempat khusus seperti itu. Nah, namun untuk pribadi ya, untuk masyarakatnya ya dari rumah tangga kayak gitu. Kita pun sudah diajari untuk memisahkan jenis-jenis sampah ya. Jadi sampah rumah tangga pun di setiap rumah ya teman-teman ya. Ini kita sudah karena sudah biasa, sudah terlatih sehingga sudah tidak dibicarakan lagi di sini mengenai hal itu. Contohnya sampah rumah tangga ini ya, kan ada sampah plastik ya atau ada bungkus-bungkus kalau kita belanja itu kan suka dibungkus sama plastik atau sama kertas kayak gitu ya. Dan juga ada sampah-sampah seperti sayuran atau sisa-sisa makanan. Atau botol ya dari bahan botol atau juga dari bahan aluminium, contohnya kalau ada kaleng makanan dari makanan kaleng kayak gitu kan ya. Nah ini tuh kita tidak dimasukkan ke dalam satu tong sampah, ini tuh sudah mulai dari dalam rumah teman-teman, kita sudah memisahkannya.
Jadi kalau sampah yang seperti kalau kita habis masak ya ada sampah sayurannya kayak begitu kan, yang tidak kita masak ya, itu kita simpan di satu tempat untuk dijadikan kompos. Jadi diolah kembali untuk dijadikan pupuk. Nah, kan tidak semua orang ya, terutama yang hidup di kota di Swiss itu mempunyai lahan untuk mengolah itu sendiri, kan tidak ada. Namun di sini kembali dari pemerintah itu sudah disiapkan ya tong-tongnya itu ya. Buangnya ke situ. Jadi mereka yang ambil dan mereka yang akan mengelola. Nah, itu contohnya. Kalau untuk di desa-desa banyak sekali mereka yang mengelolanya sendiri ya, karena mereka mempunyai taman yang luas ya, sehingga di sudut tamannya itu mereka punya tong khusus untuk kompos pembuatan itu, dan mereka dibikin pupuk untuk tanamannya sendiri ya, di kebunnya sendiri itu mempergunakan dari pupuk kompos yang itu. Nah, sekarang untuk sampah kertas atau sampah karton ini berbeda ya teman-teman ya. Karton dan kertas itu pun berbeda. Juga kita pisahkan. Di sini itu ada setiap 2 minggu sekali ya. Ada juga yang mengumpulkan sampah kertas dan karton. Jadi kita tinggal simpan di depan pagar kita dan mereka akan mengambilnya. Nah, ini kan juga yang mengorganize itu pemerintah setempat ya. Jadi ini memang betul-betul juga harus ada pengelolaan itu. Jadi tidak bisa hanya dari masyarakatnya saja harus begini, harus begitu. Sementara pemerintahnya tidak menyediakan fasilitas atau servisnya untuk hal itu terjadi. Jadi di sini betul-betul harus dari kedua belah pihak. Selain itu sampah botol-botol ya, di negara Swiss ini banyak sekali mengkonsumsi botol-botol ya, entah itu dari selain botol untuk wine ya, minuman-minuman beralkohol ya, karena di sini tuh orang sudah terbiasa minum wine. Tidak terlalu banyak ya, 1 gelas 1 hari untuk kesehatan katanya ya. Saya sendiri bukan kurang suka ya hal demikian, namun saya sangat menghormati dan itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Lantas, nah botol-botol ini juga ya teman-teman, kita itu membuangnya tidak disatukan ke dalam tempat sampah, tidak ya. Jadi juga kita pisahkan. Ada tempatnya juga yang disediakan pemerintah untuk pembuangan botol ini. Bahkan di tempat tersebut ada botol warna merah, warna coklat, ya masukkan ke dalam tong yang coklat. Warna putih masukkan ke dalam tong yang putih. Warna hijau juga. Ada 3 warna ya botol itu. Kalau kita perhatikan coklat, hijau, dan putih. Dan saya itu membuangnya tidak perlu setiap hari ya. Jadi saya kumpulkan dulu ya. Jadi di rumah itu saya kumpulkan dulu. Setelah banyak ya beberapa tas, barulah saya pergi ke tempat pembuangan itu dan saya buang sekaligus. Nah, di tempat pembuangan itu pun sama ya. Untuk bahan-bahan seperti ya tadi ya, kaleng bekas kornet ya, atau bekas pokoknya makanan kaleng itu saya kumpulkan dulu. Begitu banyak saya bawa ke tempat itu, dan di sana pun ada tempat khusus hanya untuk kaleng-kaleng atau aluminium. Nah, dengan cara tersebut itu sudah banyak sekali mengurangi sampah-sampah yang menumpuk ya. Karena botol tadi dan aluminium atau kaleng-kaleng tadi itu didaur ulang. Jadi juga sudah ada perusahaan yang menanganinya untuk mendaur ulang kembali hal-hal tersebut. Jadi di sini saya hanya memberikan informasi ya sahabat ya, bagaimana negara Swiss itu mengelola masalah sampah. Dan semoga untuk para sahabat yang di Bali juga mendapat jawaban dari saya ya, karena ada beberapa juga yang menyatakan memang tidak dimungkiri ya, masalah sampah itu di Bali atau di tempat-tempat lainnya masih merupakan masalah yang sangat serius.
Step berikutnya yang akan saya bicarakan kalau kita berwisata adalah fasilitas dari hotel. Ya, tentu itu kita kan juga pilih-pilih, tentu sesuai budget kita ya. Nah, di sini kalau saya bandingkan antara Bali dan Swiss, saya harus bilang Bali menang loh ya. Jadi Bali lebih bagus fasilitas hotelnya dari negara Swiss, teman-teman. Ini saya bicara apa adanya menurut pengetahuan dan pengalaman saya. Kenapa? Saya pun kalau di Swiss itu nginap ya di hotel-hotel. Di Bali apalagi. Jadi di sini saya bisa membedakan. Mengapa demikian juga ya? Saya akan mendetail supaya kalian lebih mengerti. Mengapa Bali mempunyai fasilitas hotel yang jauh lebih baik dibandingkan Swiss? Nah, begini. Saya akan berbicara masalah hotel berbintang dulu nih ya teman-teman ya. Di Bali contohnya yang 5-star hotel atau 4-star hotel. Jadi bintang 4 atau bintang 5 yang ada di Bali dan bintang 4 atau bintang 5 yang ada di Swiss. Yang ke-1, kalau di Bali itu ya, harga hotelnya sendiri, harga hotel bintang 5 itu kalau dibanding dengan Swiss itu sudah jauh lebih murah ya, dengan fasilitas yang lebih. Ya. Nah, fasilitasnya apa ya? Kalau kita begitu datang ke hotel bintang 4 atau bintang 5 di Bali itu resort. Wow, kayak gitu kan ya, luksus. Di Swiss juga bintang 5 itu sudah luksus, tapi tetap lokasinya itu mereka tidak mempunyai yang sebesar di Bali. Tidak ada di sini ya, karena satu negara kecil atau mungkin juga segala mahal atau bagaimana ya. Jadi bintang 5 di sini itu kalah dengan bintang 5 di Pulau Bali. Dengan resort-resort yang luas segala ada ya, tempat bermain anak ada, kolam renangnya itu luar biasa luas ya. Di Swiss juga ada sih kolam renangnya, tapi yang di dalam ruangan dan nggak pernah seluas kolam-kolam renang yang pernah saya lihat di Bali ya, begitu. Jadi untuk kenyamanan hotel, jempol lagi ya buat Pulau Bali. Jempol dari saya nih, ya kenyamanan hotel di Bali itu luar biasa. Nah teman-teman kan ada yang bertanya, kenapa Ibu kasih jempol untuk Pulau Bali? Silahkan ya kalian berkunjung, harus dilihat sendiri. Saya yakin kalian pun akan memberikan jempol sama dengan saya. Nah, itu jawaban saya. Selain fasilitas dari hotel-hotelnya yang kita bisa memilih ya tentu. Kalau kita datang ke Bali itu bisa dengan budget ekonomi kayak begitu. Nah kalau kalian datang ke Swiss nggak ada ya budget ekonomi. Seekonominya budget di Swiss itu tetap sangat jauh lebih mahal. Karena memang harus diketahui ya, Swiss itu salah satu negara yang termahal. Jadi kalau dibanding dengan negara Jerman, Perancis, Italia, Belanda ya atau tempat-tempat yang lainnya, Swiss ini adalah negara yang sangat mahal ya, termasuk dibanding oleh negara tersebut. Makanya kalau liburan ke Swiss itu ya, kalau kita ambil budget yang terendah, itu kita masih mendapatkan fasilitas luksus ya kalau kita berlibur di Bali. Nah kayak gitulah perbedaannya ya kira-kira ya teman-teman. Step berikutnya saya akan membicarakan masalah transportasi. Kembali ya Bang Joni, saya untuk kita berpariwisata juga kita kan ingin tahu ya masalah transportasi. Kalau masalah harga tentu saja Bali jauh lebih murah atau lebih baik harga dengan di Swiss ya. Tetapi kalau masalah kenyamanan bertransportasi ya, itu Bali kalah nih kalau untuk hal ini ya dibanding dengan Swiss. Anggeh semeton mohon maaf lagi ya. Mengapa saya bilang kalah? Kalau di Swiss itu jadi
transportasi yang ada itu ya begitu ya. Setiap daerah bahkan seluruh negara ya begitu. Jadi tidak dimonopoli oleh siapapun. Nah, kalau di Bali ini saya pernah melihat contohnya aja. Contohnya saya akan sebutkan di waktu saya pergi ke daerah Canggu ya. Nah, di situ kan itu taksinya itu dimonopoli oleh daerah tersebut. Dan saya yakin juga di Ubud juga ada ya, sehingga kita tidak bisa menemukan taksi yang normal yang pakai argo kayak gitu. Daerah-daerah tertentu di Bali ada loh ya. Tentu untuk saya pribadi itu saya accept ya. Jadi maksudnya saya itu orangnya di mana saya menginjak, saya mengikuti, oh di sini itu begitu. Waktu saya ke Canggu, waktu saya ke Ubud pun, oh oke. Karena kita tidak ada pilihan ya. Kita memerlukan taksi tapi taksi tidak ada boleh yang lewat. Dan memang sudah disediakan ada transportasi dari tempat tersebut yang juga sudah diorganisasi dengan harga yang sudah mereka tetapkan sendiri. Nah, kalau saya bandingkan itu harganya tentu lebih jauh dibanding dengan taksi argo ya, kayak begitu. Namun untuk saya pribadi is okay ya. Hanya saya ingin juga mengetahui kenapa hal itu terjadi. Karena ya memang masyarakat setempat ya dari penduduk daerah situ pun mereka juga kan ingin mencari pendapatan ya, penghasilan dengan jalan bekerja ya, menjalankan transportasi tersebut. Nah, hal ini memang sangat rumit ya. Itu dilema dari daerah atau tempat wisata tersebut. Namun pandangan sebagai pendatang, dan saya yakin ini pandangan pendatang baik turis domestik atau luar negeri tidak akan jauh seperti dengan pandangan yang saya kemukakan. Merasa kurang nyaman dengan adanya polemik tersebut ya. Mengapa tidak nyaman? Ya kalau dibandingkan dengan Swiss, di Swiss itu hal itu tidak terjadi ya. Jadi dimanapun kita itu kalau mau taksi ya taksi ada, mau naik bis ya ada, mau naik kereta ya juga ada ya. Kalau di Bali di tempat-tempat tertentu itu ada ya seperti monopoli itu. Nah saya mohon untuk yang menonton video ini kita mencari solusi yang terbaik ya, bagaimana baiknya kayak begitu. Sehingga image transportasi di Bali itu akan lebih baik. Dan ini fakta ya saya alami, apalagi kalau sudah malam. Kita mau pulang ke hotel atau ke tempat di mana kita menginap, susah mencari transportasi. Padahal kan ada ya taksi itu 24 jam kayak begitu. Namun kita tidak mendapatkannya karena dari supir-supir taksi tersebut merasa takut kalau mereka datang ke daerah itu akan problem ya. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk masyarakat di Bali, saya kemukakan pendapat saya ini dengan tujuan agar kita memperbaiki sistemnya yang ada, semoga tidak merugikan siapapun ya. Jadi semua pihak mendapatkan solusi yang terbaik. Sebelum saya akhiri ya jawaban saya di kesempatan ini, saya pun ingin juga menjawab satu pertanyaan. Malah pertanyaannya begini katanya. Saya ingatkan Anda ya, jangan memakai kata pribumi karena nama pribumi itu bisa memecah belah bangsa kayak begitu. Wow. Nah ya kayak gitu, saya sih tersenyum saja. Bahkan saya berpikirnya kok sampai segitunya sih ya pemikiran seseorang itu kok rumit sekali kayak gitu. Saya hanya ingin menjelaskan ya kepada semua sahabat. Dari saya pribadi itu saya tidak ada niat memecah belah bangsa. Emangnya saya ini siapa kayak gitu ya. Saya ini kan tidak ada apa-apanya. Seperti sebutir debu di hamparan padang pasir. Tidak ada apa-apanya ya. Nah, mengapa saya memakai nama pribumi Bandung? Karena saya sendiri itu merasa bangga ya.
Saya ini dilahirkan di kota Bandung, tetapi saya hidup di luar negeri. Jadi dengan memakai nama pribumi Bandung, ya, itu kalau orang Sunda itu, oh Abdi itu, Abdi orang pribumi, pribumi Bandung. Itu yang artinya saya ini asli orang Bandung, kayak begitu loh. Dan mengapa saya memakai nama ini sekali lagi, karena saya ini introspeksi diri. Saya bangga dilahirkan di tanah kota Bandung, ya. Jadi saya itu introspeksi jati diri saya itu, saya tidak akan pernah lupa kalau saya ini orang Bandung dan masih bisa berbahasa Sunda, ya. Jadi tidak ada niat atau makna yang sangat jelek dari diri saya. Makanya jangan selalu dipelintir dari hanya cuma satu kata, ya. Jadi akhirnya pusing sendiri kayak gitu kan. Kalau zaman-zaman saya dulu waktu kecil, itu saya sering mendengar, ya. Dari mana? Abdi mah linggih di kota Bandung, abdi mah pribumi. Maksudnya itu orang asli. Ya memang saya kan orang asli, lahir dari Bandung. Jadi saya no problem, ya, saya bangga. Saya sendiri bangga karena pola pikir saya atau mengartikannya kata tersebut secara positif. Nah, jika ada di antara kalian yang mau mengartikannya atau mau memelintir kata-kata secara negatif, ya silahkan saja. Monggo-monggo saja, ya, tergantung dari pendapat kalian. Di sini saya hanya menjelaskan dari saya pribadi. Saya sangat bangga, justru saya itu bangga sekali, ya, sebagai seseorang yang dilahirkan di Indonesia dan khususnya, ya, dari kota Bandung, dan saya tidak akan pernah melupakan jati diri saya. Walaupun saya itu mencintai banyak-banyak tempat, menghormati, ya, menghormati budaya-budaya lainnya di tanah air, ya. Begitu. Oke sahabat tercinta, mudah-mudahan tidak bosan, ya, dengan cerita atau penjelasan saya ini, terutama untuk Bang Joni Unmehopa di Ambon, ya. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan sejahtera kembali. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.